Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Oke cuy, jadi di kesempatan video kali ini gue mau bahas pertanyaan dari konsumen atau dari subscriber ya. Nah, beberapa hari lalu gue bahas tentang motor Aerox yang jebol CVT-nya, yang ramenya karena ganti Ecujuken. Ini udah gue bahas ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke pokok bahasan, nonton video ini sampai habis ya, dari awal sampai akhir, biar nggak terjadi salah paham gitu. Pokoknya jangan di skip, oke cuy. Dan sudah beberapa kali gue jelasin bahwa tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Bila mana ada yang merasa lebih pintar, lebih jago, silakan kalian buat channel dan video sendiri, oke cuy. Nah, di sini gue jelasin sesuai pengalaman dan pengetahuan gue ya cuy, yang gue temui di lapangan, karena udah pernah gue coba dan udah pernah gue alami juga. Kebetulan pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi gue mau ulas dari pertanyaan Aldi Pratama ya. Nah, pertanyaannya seperti ini cuy. Ntar gue catat nih pertanyaannya. Bang, buatin permasalahan Ecujuken yang rusak akibat penggunaan lampu bilet. Nah, akhir-akhir ini memang sangat viral ya penggunaan lampu bilet, khususnya di Matic ya. Ya, di kalangan anak muda ya. Nah, jadi yang belum tahu lampu bilet itu seperti ini coy lampunya ya. Ini adalah lampu bilet ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu permasalahan Ecujuken yang rusak akibat lampu bilet ya. Memang 50% ada yang seperti itu, mungkin tidak rusak, error ya beberapa dalamnya gitu. Karena fitur-fitur dari Ecujuken keluaran BRT yang diracik Pak Tommy Huang itu memiliki beberapa fitur dalam gitu. Mungkin salah satunya pengakibatan rusak atau error itu diakibatkan sesuatu masalah yang menyebabkan ecu tersebut rusak gitu. Karena namanya kita penggantian spare part di luar standar, pasti ada konsekuensinya, ya kan? Nggak mungkin nggak ada, walaupun sudah sesuai ya. Ya, kopi dulu cuy, biar lebih enjoy, oke? Ya, sebelumnya dari dasarnya dulu gua perjelas ya, gua jelasin. Merujuk pada penggantian spare part di luar standar. Soal lampu bilet ya. Itu lampu bilet itu yang gue lihat di pasaran itu ada yang model-model biasa yang murahan ya. Kita terus terangannya ya, merek-merek lokal bahasanya gitu. Itu udah 90% pasti merusak ya. Walaupun ada beberapa, bang gua awet ya, itu terserah. Itu menurut gua pasti rusak ke bagian part-part yang didukung oleh kelistrikan khususnya. Kenapa gue bilang seperti itu ya, mungkin karena kapasitas dalamnya itu tidak memungkinkan ya. Nah, yang kedua soal pemasangan dan penataan arus, intinya pemasangan dari si bilet tersebut. Walaupun pada teorinya, pada hakikatnya itu lampu LED lebih hemat listrik dibanding lampu zaman dulu yang menggunakan bohlam. Itu benar. Nah, tapi di sini sistem kelistrikan pada motor sekarang itu injeksi ya, banyaknya ya. Dan untuk motor-motor injeksi sekarang ya soal pengisiannya udah mumpuni ya. Bahkan fullnya bisa sampai 14,2an ketika mesin di RPM tinggi atau di RPM sedang. Bahkan di RPM bawah pun sudah normal pengisiannya gitu. Nah, soal Ecujuken ini berlaku untuk Ecujuken ataupun standar ya, tentang bilet, lampu bilet ini gitu. Nah, jadi di Ecu itu entah itu Juken ataupun standar, karena injeksi
itu utamanya supply dari voltase aki atau dari strum gitu ya. Bahkan waktu di on aja ya, yang berfungsi utama itu yang dipentingkan itu adalah voltase gitu. Nah di sini gue jelasin bahwa normalnya gitu voltase aki itu saat posisi mesin mati itu kisaran 12,3 sampai 12,6 volt, dan saat mesin hidup itu normalnya 12,6 sampai 14,2 volt. Oke, ini harus diperhatikan nih pada aki gitu sebelum kalian pasang bilet. Ini berlaku untuk ECU yang ganti ataupun enggak ya. Ini yang utama nih saat mau masang bilet, strumnya harus normal dulu ya. Nah, strum normal itu tidak meliputi aki saja. Ke satu, pengisian dari spool gitu. Pengisian dari spool, supply-nya harus benar-benar normal. Itu supply-nya saat pengisian itu 12,6 sampai 14,2. Itu harus dicek pakai voltase aki. Dan juga kalau mau normal harus bersih ya, spoolnya dibersihin. Dan saat itu kalau model kayak Beat FI lama ya, biasanya itu di-upgrade ke pengisian full wave. Seperti pakai kiprok NMAX atau kiprok Tiger, dan dirubah atau di-upgrade ulang gulungan spool menjadi full wave full. Tidak hanya arus DC full, jadi full wave. Jadi gumparan atau kabel arusnya juga bisa di full wave. Jadi untuk Beat FI contoh yang lama ya, itu bisa di full wave tanpa gulung spool ulang ya, cuman dirubah jalurnya, ada yang diputus lalu ditempel ulang. Gua udah bikin video tapi gua nggak upload waktu itu kalau nggak salah. Nah itu kalau ada yang aftermarket, gua lupa nyatet tokonya juga, itu bisa langsung tinggal pasang kalau mau penormalan strum dulu. Nah yang kedua, penataan jalur kabel saat memasang bilet tersebut ya. Itu diperuntukkan bilet yang benar-benar biletnya ya, soal harga udah pasti menjamin kualitas ya. Nah jadi kabelnya itu jangan narik dari contoh banyaknya yang sekarang beredar di video YouTube ya. Yang gua lihat, yang gua perhatikan itu asal suntik aja menurut gua ya. Dimana ada setrum 12 volt yang bisa ke lampu, yang bisa onnya ada arus, itu ditempel langsung gitu. Itu spek singkatnya. Nah menurut versi gua itu kalau ngambil arus DC ya, misalkan seperti bilet, gua langsung ke pokoknya gitu. Sebelum stop kontak, jadi arus utamanya gua sambung ke kontak yang keluaran dari akinya langsung. Contoh biasanya kabel merah sama coklat, pada umumnya merah sama coklat ya. Yaitu gua tinggal milih salah satu, ketika di on itu keluar arus dari aki. Nah itu, aduh aus juga cuy. Nah jadi arusnya juga harus perhatikan gitu. Nah setelah itu, setelah pemasangan bilet, diperhatikan juga saat kalau mesin mati ya, kalau pakai stop kontak ya dijamin ya posisi lampu biletnya mati ya. Karena perbedaan bilet yang biasa dan yang bagus ya menurut gua ya, yang gua lihat gitu, itu perbedaannya dari segi alat-alat relaynya dan booster dalamnya gitu. Karena di dalam bilet itu yang bagus itu ada pengatur atau penahan atau pemboster dari setrum, jadi lebih maksimal gitu, jadi ntar nggak ngerusak ECU. Nah itu yang harus diperhatikan, makanya kenapa gue bilang peran mekanik yang masangnya itu lebih penting gitu, yang paham, bukan sekedar pasang gitu. Nah yang diabaikan itu kabel massa biasanya. Nah ini sangat penting kabel massa nih. Gue nggak bisa jelasin panjang lebar, intinya kabel massanya tolong diperhatikan, harus benar-benar menyalur ke massa body dan massa di mesin, atau massa ke ECU atau massa ke aki, itu harus benar-benar benar-benar connect, jangan sampai nggak connect, nanti bisa menimbulkan konslet ya. Jangan disepelekan kabel massa. Itu mengapa sekarang ramainya ketika bikin kabel setan itu hanyalah kabel-kabel grounding. Ya kalau kita emang benar-benar ulas, itu sangat manfaatnya sangat banyak itu kabel-kabel massa atau namanya grounding ya. Nah itu yang diperhatikan paling utama tentang arus ya.
Nanti kalau misalkan ada kurang-kurang silahkan tanya di komentar, nanti kita bahas lagi ya. Nah, ECU Juken banyak error ketika pemasangan lampu bilet. Nah, yang faktor utama seperti sama halnya yaitu kekurangan arus. Karena ECU racing itu walaupun yang gua lihat seperti di CDI atau di ECU itu ketika pakai ECU Juken strumnya irit atau bensinnya bisa lebih irit, hemat bahan bakar lah bahasanya ya. Nah, tapi memang kesimpulannya itu pokok utamanya tidak bisa kita sembunyikan bahwa ECU racing ya ECU standar lagi sama aja sih ya. Itu memerlukan suplai aki yang normal. Yang sangat normal bahkan. Ya normalnya itu di tadi ketika mati 12,3 sampai 12,6 volt. Lalu saat dihidupkan itu 12,6 sampai 14,2 volt. Itu yang normal coy. Itu harus diperhatikan kalau ECU lo nggak mau rusak gitu. Nah itu digaris bawahi ketika pemasangan lampu biletnya harus benar-benar sesuai jalurnya gitu. Bukan asal tembak kabel. Ini khusus motor injeksi sangat ngeri coy. Gitu. Nah selain itu banyak dari rekan-rekan ya yang gua temui, bahkan gua juga pernah mengalami seperti itu. Masalah penataan dari posisi ECU atau CDI ya, ECU Juken tersebut. Jangan samakan kayak ECU standar ya, kalau ECU racing. Alhamdulillah. Nah yang dibilang dari penataan seperti apa sih? Bentar gua ambilin contoh dulu, anggap aja contohnya ini adalah ECU, gua pakai CDI BRT. Bentar, wait, tunggu. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Nah, dari penataan juga banyak yang salah. Ini diambil dari cerita gue sendiri. Dulu gue pemacangan ECU Juken BTSP itu dari pabrik kan, dari kita beli itu kan seperti ini ya, polos, nggak ada alas atau nggak ada tutup. Nah itu gua pasang di body, cuman gini aja, gua tali tis atau kabel tis. Nah itu ternyata itu cara pasang yang salah atau cara penyimpanan yang salah. Itu emang fakta yang gua alami gitu, karena gua jelasin sesuai pengalaman. Nah lalu bagaimana yang benar sih bang? Nah yang benar itu dilapisin coy. Intinya ini dilapisin, tar dulu coy, kita cerahin. Nah, di bagian casing dari ECU-nya, anggap ini ECU ya BRT. Ini dilapisi oleh foam atau busa atau matras ya. Intinya ada lapisan, asal jangan terlalu tipis. Intinya yang bahan dasarnya empuk lah, nggak terlalu keras, dilapisin. Nah, baru kalian tempelin di mana aja ibarat yang kalian taruh gitu. Itu yang utama gitu. Jadi jangan sampai ini terlalu getarannya terlalu mengguncang gitu bahasanya. Jadi langsung ke getaran gitu. Jadi harus ada peredam. Nah itu 99% fakta biar ECU lebih awet. Karena gue yang ngalamin sendiri ya. Dari beberapa pasang ECU. Karena gue pasang ECU lebih dari 5 kali. Nah seperti itu. 2 kali pemasangan tanpa gue lapisin foam itu error ECU-nya. Yaitu ECU BRT. Dan beberapa kali gue coba, nggak beberapa kali di motor tersebut waktu ganti ECU dengan merek yang sama dengan penataan yang seperti gua bahas tadi itu normal sampai sekarang gitu. Nah dengan catatan voltase aki normal gitu. Nah makanya setiap pemasangan yang merubah dari part standar, walaupun hanya pasang ECU, gua cari titik aman dengan masang voltase aki di bagian stang motor untuk memperingati ke ownernya. Bila mana aki lo tekor atau voltase ini tekor dan ada masalah perlebihan arus, lo wajib check up ke gua, ibaratnya check up lah. Ya gitu, atau sebelum kecuali lo emang tahu itu aki kan, takutnya bukan aki juga. Karena soal permasalahan voltase lebih pengisian atau kurang pengisian, terkadang bukan hanya dari aki ya. Dari pengisian dan lain-lain. Makanya di situ voltase aki bertugas hanya untuk mengamati perkembangan dari pengisian dan pengeluaran strum gitu. Apalagi kita udah memakai lampu bilet dan ECU Juken gitu.
Jadi memang soal Ecujuken BRT gua akui kualitasnya bagus, cara settingnya mudah, cuman sering terjadi error ya kalau pemasangan dan penataannya salah gitu. Itu gua alamin ya, entah itu di motor balap ataupun di motor harian touring juga gitu loh. Ya makanya di sini gua kasih tahu sesuai pengalaman gitu. Jadi nggak sesuai teori apa yang ada di pelajaran yang kalian di sekolah atau di sertifikat kalian ya. Karena gua banyaknya otodidak, gua temuin langsung secara fakta di lapangan. Mau percaya atau tidak ya, ini yang gua jelasin sesuai yang gua alami gitu. Nah, bukan berarti mengganti voltase atau menambah aki bisa membuat normal ya. Jangan sampai menambah aki double gitu, khususnya di motor harian. Itu sangat bahaya ya, karena mengacu pada pengisian dari spool tersebut. Dan banyak strum yang berlebihan ketika kita malah mendouble, karena 12 volt kalau kita ambil secara ini walaupun enggak terjadi sekian volt, contoh 12 volt tambah 12 lagi itu jadi 24 bahasanya gitu. Dan bila menaikkan ampere aki itu pengisiannya bisa terjadi terlambat atau lebih lama walaupun lebih awet strumnya gitu, tapi tidak bagus. Jadi sesuai regulasi motornya aja. Misalkan pakai 12 volt 5 ampere ya, pakai 5 ampere aja gitu. Itu soal aki ya. Nah, jadi kesimpulan dari masalah pertanyaan, buat apa sih Ecujuken yang rusak akibat penggunaan lampu bilet? Nah, itu kesimpulan utamanya itu dari mekanik yang pasangnya. Kedua dari kapasitas strum yang ada di motor. Kedua dari pemasangan dan penataan peletakan suatu barangnya gitu, seperti ecu dan kabel-kabel yang di bilet gitu. Dan alangkah baiknya ketika motor injeksi yang keluaran sekarang itu tidak perlu banyak variasi seperti lampu dan lain-lain, karena akan mengganggu voltase aki ya, karena spare part dalam-dalamnya itu memerlukan arus yang sangat normal gitu loh. Makanya di motor-motor sekarang itu bukan pelit nggak pakai selaan kaki. Sebenarnya Jepang nyiptain tersebut itu biar tidak terjadi hal yang diinginkan. Bagus sih, ini yang khusus yang paham aja. Jadi bila mana aki tekor tidak kita engkol, bisa saja hidupkan di engkol walau aki tekor. Nah biasanya aki tekor udah di bawah 12 itu udah nyala ya, atau udah nggak mau hidup. Nah itu biar kita mengganti aki yang baru, biar spare part dalam seperti ecu dan kawan-kawannya itu tidak terjadi konslet atau error gitu. Makanya dibuat seperti itu coy. Menurut gua bagus sih, itu bagi yang paham-paham aja. Mungkin itu aja yang bisa gua jelasin tentang ulasan dari komentar tentang Ecujuken yang error ketika pakai lampu bilet gitu. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat ya buat subscriber gua. Dan jangan lupa yang udah menonton, yang gak di skip ataupun di skip, jangan lupa dukung channel gua biar gua lebih semangat berbagi konten pengalaman yang gua alami di dunia permotoran gitu ya kan, dengan berharap sedikit banyaknya bisa bermanfaat juga kan. Dan juga mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe coy biar semangat ya. Ya insya Allah bila mana tayangan tembusnya di atas 100.000 tontonan dan banyak rame lah intinya, insya Allah kita bagi-bagi giveaway buat sahabat-sahabat subscriber untuk menambah citra kesaudaraan kita gitu, walaupun jauh gitu. Ya makanya di setiap konten kenapa gua bilang silakan yang mau bertanya silakan lanjut di komentar. Jadi gua biar bahas kedepannya itu temanya enak gitu, biar nggak ngeloncat dari 1 sampai ke 5, biar berurutan aja gitu. Oke mungkin itu aja. Kalau ada yang kurang juga nanti gua pikirin lalu gua buat ulasan ulang ya, karena namanya autodidak langsung gua ucapin, jadi terkadang ada yang lupa dan ada yang ketinggalan gitu, nggak pakai narasi. Dan bila mana ada kata yang tidak berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf.
Dan gua doain yang mau board up dan mau stroke up dan mau order lain-lain, gua doain biar rezekinya lancar gitu. Biar keinginannya cepat terkabul gitu. Ya pokoknya salam seduluran aja dan jangan lupa ngopi. Sekian dulu sampai di sini ya cuy. Karena nggak kerasa udah hampir 20 menit. Tolong jangan lupa di like, komen dan subscribe-nya, oke? Oke, sekian dari gua Wahyu Channel. Sebelum berakhir, seperti biasa yang udah gue jelasin di video awal, bahwasannya tidak ada paksaan untuk ke channel gua ya. Bila mana ada yang merasa lebih pintar, lebih jago, silakan kalian buat video kalian sendiri lalu upload sendiri. Kan tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Gua Wahyu Channel, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.